bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali hari ini kita akan menikmati firman Tuhan dalam KPA Online. Sebelumnya, mari kita satukan hati untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baik ini, yang Tuhan berikan bagi kami. Dan sepanjang hari ini kami telah menerima curahan kasih-Mu yang luar biasa, yang Engkau berikan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan menikmati berkat firman-Mu. Tolong pimpin dan urapi kami, sehingga setiap firman yang Engkau berikan menjadikan berkat, kekuatan, penghiburan, sukacita, dan mungkin teguran bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan menikmati firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tema hari ini adalah Amsal 23 ayat 18, yaitu masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mari kita baca bersama Amsal 23 ayat 18. Demikian firman Tuhan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita masih ada dalam suasana tahun baru. Dan setiap tahun baru, kita selalu memiliki harapan baru. Berharap tahun yang akan dijalani adalah tahun yang baik. Berharap memiliki kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal itu bukan sesuatu yang salah dan memang demikianlah seharusnya. Sebagai anak Tuhan, kita harus selalu memiliki harapan-harapan yang baru. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah harapan-harapan itu akan menjadi kenyataan di masa depan kita? Atau yang terjadi justru hal-hal yang tidak kita harapkan, yang membuat hidup tidak menjadi lebih baik. Padahal ayat yang kita baca tadi menyatakan bahwa harapanmu tidak akan hilang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan kita hikmat dan pengetahuan. Dengan pengetahuan itu, kita bisa membuat rencana-rencana atau program-program yang baik untuk masa depan kita. Dan tentunya, semua rencana atau program itu kita harapkan dapat terwujud atau menjadi kenyataan. Tapi sayangnya, kita tidak tahu dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Karena itu hanya Tuhan yang tahu. Nah, disinilah perlunya iman. Iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Percaya bahwa Tuhan akan mewujudkan apa yang menjadi harapan kita. Tapi saudara, ada hal-hal yang harus kita perhatikan, yang tidak boleh kita abaikan. Yang pertama, dalam membuat rencana. Saat kita membuat perencanaan, kita harus berdoa. Kemudian menyerahkan rencana itu kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan juga punya rencana dalam kehidupan kita. Dan rencana Tuhan itu pasti yang terbaik untuk kita, yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan yang memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Rencana atau rancangan kita kadang masih banyak dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging untuk memuaskan hawa nafsu, seperti untuk kesombongan, untuk gagah-gagahan, untuk kepentingan diri sendiri, dan lain-lain. Untuk itu, kita perlu menyerahkan rencana kita kepada Tuhan, agar Tuhan yang berkehendak atas rencana kita. Tuhan tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk kehidupan kita. Yang kedua, dalam bertindak. Kita beriman dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan masa depan yang baik. Tapi kita juga tahu bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Berarti harus ada hal-hal yang harus kita kerjakan supaya harapan itu menjadi kenyataan. Nah, dalam bertindak, jangan kita mengandalkan kekuatan sendiri, karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Melakukan segala sesuatu baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan, melakukannya dalam nama Yesus.
dan melakukan semua itu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Menyerahkan segala tindakan kita kepada Tuhan, maka terlaksanalah apa yang kita rencanakan. Yang ketiga yaitu mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal itulah yang dikehendaki Tuhan. Mengucap syukur ketika Tuhan menghapus rencana kita dan Tuhan menggantikan dengan rencana yang baru dari Tuhan. Percayalah bahwa rencana Tuhanlah yang lebih baik untuk kita. Mengucap syukur ketika menghadapi tantangan dan mengalami persoalan dalam bertindak untuk meraih masa depan. Tuhan mengizinkan semua tantangan dan persoalan itu terjadi untuk menguji iman kita, untuk membuat kita supaya semakin berserah kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihinya. Mengucap syukur ketika harapan itu menjadi kenyataan, atau sekalipun tidak menjadi kenyataan, tetap mengucap syukur. Percaya bahwa Tuhan telah siapkan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang kita harapkan, apa yang tidak kita pikirkan, semuanya itu disediakan bagi kita. Nah, itulah saudara-saudaraku yang terkasih, hal-hal yang harus kita pahami dalam meraih masa depan yang penuh harapan itu bersama dengan Tuhan. Tuhan kita adalah perancang yang handal. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Segala sesuatu yang dikerjakannya dan diberikan kepada kita adalah yang terbaik untuk kita. Maka dari itu saudaraku, di dalam Amsal yang kita baca tadi, bahwa masa depan itu memang sungguh ada, dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Tapi dengan catatan, jika semuanya itu kita kerjakan bersama-sama dengan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kita tahu, kita percaya bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik bagi kehidupan kita. Tapi kita juga tahu, kita juga percaya bahwa Tuhan juga tidak akan mengabaikan keinginan kita. Tuhan juga tidak mengabaikan apa yang kita harapkan bagi masa depan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia tahu menimbang, Dia tahu memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Maka serahkanlah segala rencana kita kepada Tuhan, maka terwujudlah segala harapan dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Saudaraku, inilah berkat firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada hari ini. Mari kita akhiri firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang singkat hari ini. Biarlah mengingatkan kepada kami agar kami semakin percaya bahwa Tuhan memberikan masa depan yang baik bagi kami. Dan agar kami tidak salah dalam kami meraih harapan, agar kami selalu percaya dan mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami beserta keluarga besarnya, dan juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu di Pelita Kasih dimanapun mereka berada. Berkati mereka semua, berkati mereka dengan kesehatan yang melimpah, jauhkan mereka dari sakit penyakit dan mara bahaya. Lindungilah dan sertailah setiap langkah mereka. Jadikan berhasil setiap apa yang tangan-tangan mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang sakit. Mari Tuhan tolong sembuhkan mereka, pulihkan kesehatannya. Yang susah Tuhan tolong hiburkan, yang lemah Tuhan tolong kuatkan mereka, yang kekurangan Tuhan cukupkan, dan yang sedang menghadapi berbagai persoalan, mari Tuhan turut campur tangan dalam setiap perkara mereka. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari yang baik ini. Dan kami akhiri KPA hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi kakiku, terang bagi jalan.